Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama kita di official BEM FTK dengan saya sendiri, Zahra Isnaila sebagai moderator. Dan di sini saya tidak sendiri, saya didampingi dengan narasumber yang sangat luar biasa. Sebelumnya nih Kang, boleh perkenalkan nama, angkatan, sama tahun lulus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidna Zidan. Saya angkatan 2020 dan alhamdulillah kemarin sudah baru lulus di tahun 2024. Nah, di sini kita ada Kang Zidan ya dari angkatan 20. Nah, di sini kita Kang sharing-sharing aja, ngobrol santai gitu terkait dengan persiapan mahasiswa menjelang semester akhir perkuliahan. Nah, langsung aja ya Kang ke pembahasan. Pertama nih Kang, menurut Akang, hal apa saja sih yang Akang lakukan gitu di semester akhir, khususnya berkaitan dengan rangkaian akademik seperti skripsi dan semacamnya? Ya, membahas tentang persiapan skripsi gitu. Otomatis kan ya kita sebagai mahasiswa, terkhusus mahasiswa semester akhir itu nggak asing dengan yang namanya skripsi ya. Kalau di kampus-kampus lain itu ada yang tugas akhirnya itu untuk menembus S1-nya itu nggak pakai skripsi, ada yang makanya jurnal ataupun membuat program ataupun yang lainnya. Tapi karena di Unisba sendiri itu masih menggunakan skripsi, jadi kita yang dibahas yaitu tentang skripsian ya. Nah, untuk persiapannya yang pertama tentunya harus sudah menyelesaikan semua SKS ya. Karena kalau misal kita masih ada mata kuliah yang ngulang di tahun-tahun sebelumnya, otomatis kita nggak bisa mengikuti sidang skripsi nantinya. Ya, yang pertama harus menyelesaikan akademisnya dulu, mata kuliah yang terdahulu, yang kelas-kelas sebelumnya harus sudah selesai. Ya, kalau misal masih ada yang ngulang ya mau nggak mau harus diselesaikan dulu. Kemudian harus mengikuti syarat-syarat di dalam mengikuti sidang ini. Jadi karena kan sebelum mengikuti sidang itu banyak syarat-syaratnya. Nah, apa aja? Pertama, kayak sertifikat, bela negara, terus nggak cuma sertifikatnya doang, tapi ya harus mengikuti kegiatan kayak bela negara, terus ta'aruf, P3M dan yang lain-lainnya. Nah, sertifikatnya juga jangan sampai hilang karena nanti itu sertifikat bela negara, pesantren, mahasiswa itu bakal menjadi salah satu syarat untuk mengikuti sidang. Nah, kemudian ada juga beberapa syarat yang lainnya yaitu kayak harus sudah mengikuti KKN, kecuali teman-teman yang Kamjar. Nah, kalau misalnya Kamjar boleh nggak ikut KKN. Terus ada juga PLP ya, karena kan di Tarbiyah ini di semester akhir tentunya banyak kegiatannya kayak KKN, PLP, terus ada juga TOEFL, terus pesantren sarjana. Nah, itu salah satunya itu. Nah, untuk persiapan skripsi ini juga sebenarnya bisa kita persiapkan dari semester 5 lewat mata kuliah metris. Karena kan di semester 5 ada metris 1 dan di semester 6 ya itu ada metris 2. Metris 1 itu kita belajar pengenalan lah tentang pengertiannya ataupun susunannya. Nah, di metris 2 itu kita nanti akan di tugas akhirnya itu disuruh buat proposal yang nantinya akan dipakai buat judul skripsi nanti. Makanya untuk persiapan skripsi itu jangan nunggu semester 6, 7, 8 dulu, tapi kalau bisa baru masuk pun harus sudah punya gambaran skripsi nanti mau kayak gimana. Gitu. Berarti banyak ya Kang yang harus disiapkan gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, nih bagaimana Akang merancang strategi gitu untuk menghadapi semester akhir atau semester tua perkuliahan? Untuk strateginya itu yang pertama itu ada niat dan motivasi gitu ya. Karena kan kalau misalnya kita mau melakukan segala sesuatu tanpa niat ya nggak akan bisa. Gitu. Karena ada hadisnya juga kan,
Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi ketika kita mau ngerjakan sesuatu apapun itu ya harus diawali dengan niat. Karena biar apa ya? Biar kita ada kemauan tinggi gitu buat ngerjainnya. Kemudian motivasi. Nah, motivasi kita tuh apa sih? Biar kita semangat buat ngerjain skripsi. Misalkan orang tua ataupun teman terdekat ataupun ya kalau sekarang ya banyak yang pacaran atau siapanya gitu. Tapi kalau misal yang apa namanya support sistemnya buat yang motivasinya itu ceweknya ataupun cowoknya sebagai pacarnya itu ya harus menerima resikonya. Kenapa? Karena kalau misal kita support sistemnya itu hanya dengan pacar, kan pacarnya belum tentu nantinya kita bakal berjalan mulus ya. Barangkali ketika kita dalam penyusunan itu ternyata putus ya, kan semangat kita pasti hilang gitu kan. Nanti kenapa nggak ngerjain skripsi? Ah, ini lagi patah hati galau. Nah itu kalau emang pengen support sistemnya itu dari pacar ya harus menerima resikonya itu nanti. Karena kan ya kita nggak tahu nanti ke depannya main gimana. Yang pertama itu niat dan motivasi. Niat kita apa? Kalau misalnya kita pengen lulus tepat waktu ya niat kita harus dikuatin dan motivasinya itu apa? Kenapa kita harus bisa lulus tepat waktu dan siapa yang menjadi motivasi terkuat kita itu. Kemudian yang kedua itu ada membuat plan program dalam persiapan skripsinya. Jadi ya itu yang tadi yang udah dijelasin di awal, kita harus punya plan nih. Nanti kira-kira kita mau ngambil skripsinya apa? Mau kualitatif, apa mau kuantitatif, ataupun mau dimix kan bisa tuh. Mau apa digabung antara kualitatif dan kuantitatif. Sesuai dengan kemampuan kita lah. Karena kan skripsi yang bagus itu skripsi yang selesai bukan yang judulnya wah sangat wah tapi pengerjaannya telat ya buat apa gitu. Jadi kita harus punya plan, kita mau ngambil kualitatif atau kuantitatif, terus mau ngambilnya di mana gitu. Kalau saran dari saya cari tempat apa namanya penelitian yang nggak menyusahkan kita. Kayak contohnya saya kemarin saya tinggal di pesantren. Nah, tempat penelitian saya juga di pesantren. Saya meneliti tentang metode Al-Miftah. Jadi di sini ada kelebihan untuk kita. Apa kelebihannya? Ya kita bisa gampang mengatur jadwal penelitiannya, wawancaranya, kayak gitu. Kemudian cari referensi sebanyak-banyaknya. Ketika kita udah menemukan judul dan judul kita udah diterima sama dosen pembimbing kita, cari referensi sebanyak-banyaknya. Entah itu dari buku, dari jurnal, ataupun dari skripsi-skripsi terdahulu. Tujuannya biar apa? Biar kita nanti mudah buat nyarinya. Jadi ketika udah nemu judul langsung kita cari sebanyak-banyaknya, baca satu persatu isinya itu apa aja. Nah, nanti kita bakal tergambar tuh. Oh, ini nanti masukin di bab ini masuk ke jurnal yang ini masuk ke bab ini. Kayak gitu. Nah, itu cara saya. Nah, kemudian cari teman yang bisa diajak ngopi, diajak healing, diajak akademik. Nah, jadi teman tuh jangan cuma itu aja, tapi kita harus punya cari teman yang bisa diajak akademis, non akademis atau bisa healing ataupun itu. Tujuannya apa? Yang pertama, teman akademik, yaitu ketika kita pengen ngerjain kita harus ya sama teman yang sama-sama punya tekad yang kuat buat akademiknya. Kemudian teman ngopi, ya ketika kita udah capek ngopi healing, healing. Tuh, karena kan boring gitu ya, karena kita kalau misal kita terus-terusan ngerjain skripsi, nah itu diselingin dengan healing. Nah terus saya kan tipe orang tuh yang nggak bisa fokus lama. Nah cara ngerjainnya, saya ngerjain nih, dapat satu paragraf, dua paragraf, misal udah boring nih, main game ataupun diselingin. Kalau saya lihat itu ada beberapa teman saya itu yang mau fokus UAS ataupun skripsi ngehapus game online atau ya mungkin kan karena orang beda-beda ya. Kalau cara saya ketika saya bosen yaitu dengan main game, game dua game. Kalau misal udah selesai, nah gitu. Yang penting jangan terlalu apa namanya terusan. Ketika udah satu dua game ya udah lanjut lagi ataupun dengan scroll, nonton kayak gitu. Nah, terus terakhir yaitu dengan menonton di TikTok tuh sekarang kan banyak tuh dosen-dosen
yang membuat akun dengan cara mengedukasi dalam pembuatan skripsi, tutorialnya. Ya itu, kalau saya dulu itu nyarinya di referensinya itu di akunnya Dokter Ira. Itu dosen Unpad ya. Nah, itu di situ banyak tuh. Boleh di-scroll dari awal sampai atas. Itu banyak ya buat kita. Misal kita, wah ini bingung nih. Kita belum ada jadwal bimbingan. Ya udah, kita bisa lihat di itunya seperti itu. Nah, sangat bagus sekali ya strategi Akang ini. Terus untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana gitu Kang Akang mempersiapkan diri Akang baik secara mental ataupun fisik saat menjelang semester akhir? Untuk persiapan diri secara mental, yaitu yang pertama, kita harus positive thinking. Jangan banyakin negative thinking yang bikin overthinking terlalu berlebihan gitu. Karena kan banyak orang itu ketika kita belum mulai, tapi kita udah overthinking dulu nih dengan hal-hal yang ya kita lihat ya. Jadi yang nggak semestinya dipikirin jangan dipikirin gitu. Karena kita tuh kadang terdistract gitu ya dengan akun-akun TikTok yang di FYP itu kadang sampai sakit, sampai pusing, depresi, ada juga sampai rumah sakit, ada juga yang nauzubillah sampai bunuh diri kan itu ya Allah. Sebenarnya nah itu dia tuh terlalu overthinking gitu. Di bawah santai aja gitu. Apa namanya? Ya itu tadi jangan terlalu memikirkan yang nggak perlu dipikirin. Udah jalanin aja. Karena ketika kita memikirkan terlalu memikirkan sesuatu dengan peraturan-peraturan yang terlalu ketat ataupun berlebihan ya bakal ke kitanya gitu. Kemudian yang kedua, pola tidur yang cukup. Banyak kan orang-orang tuh ketika ngerjain tugas tuh sampai larut malam begadang-begadang gitu kan. Akhirnya sakit, tumbang gitu. Yang ketiga, pola makannya. Nah, ini banyak nih terkhususnya itu cewek-cewek. Ya. Dimanapun berada pasti cewek nih yang paling banyak sakit ketika ngerjain skripsi ataupun ngerjain tugasnya. Kenapa bisa gitu? Yaitu pola tidurnya nggak cukup, pola makannya nggak teratur, terlalu overthinking yang berlebihan. Nah itu buktinya saya selama pengerjaan 3 bulan, alhamdulillah selalu diberi kesehatan, nggak pernah sakit. Kenapa? Karena saya yaitu nggak terlalu memikirkan yang nggak harus dipikirin. Terus pola tidur, alhamdulillah cukup. Kalau saya mau cerita tentang pengalaman pribadi, saya ngerjain skripsi itu nggak pernah, bukan nggak pernah, ya pernah sekali lah. Ngerjain skripsi itu sampai jam 2 jam 3 nggak pernah. Sampai jam berapa? Jam 11 jam 12 cukup. Sewajarnya aja. Kenapa? Ya karena kalau misalnya kita terlalu berlebihan sampai begadang-begadang, akhirnya kayak gitu. Banyak lihat saya pas waktu ngerjain lihat SW obat-obat lagi sakit. Ya itu ya karena ngerjain kurangnya kurang apa pola tidurnya kurang, makannya juga nggak teratur ya. Udah mah jarang makan, sekali makan seblak level 5 level 7 kan. Nah, itu yang bikin sakit. Nah, cara saya ngerjain gimana? Setiap hari buka laptop. Jadi jangan nunggu di akhir, jangan nunggu ngerjainnya nanti malam aja. Jangan. Ketika kita ada waktu kosong, langsung kerjain. Meskipun kita cuma dapat separagraf, 2 paragraf, kerjain aja nggak apa-apa. Yang penting kita dapat. Nah, sehari kalau bisa sehari itu jangan cuma sekali buka laptop. Pagi, siang, malam itu kalau bisa harus buka laptop. Meskipun cuma dapat separagraf, 2 paragraf, kayak gitu. Dan apa namanya tadi kita harus punya planning. Kita mau selesai itu sampai kapan nih? Mau 3,5 tahun ataupun 4 tahunan? Jangan ya mau lebih juga ya itu bahkan punya cara tersendiri. Mungkin ada yang lebih dari 4 tahun karena pengen wah ini di fakultas tarbiyah masih banyak banyak yang kurang nih. Saya harus memperbaikinya. Ada yang kayak gitu juga. Ada yang sambil kayak ya itu mah terserah. Baik Kang, untuk poin selanjutnya nih Kang, eh, dalam menyusun skripsi itu kan pasti banyak hambatan dan tantangan. Nah, bagaimana cara Akang menangani hal tersebut? Gitu? Hambatan ya. Hambatan dalam mengerjakan skripsi itu sebenarnya ada 3. Yang pertama, hambatan dari diri sendiri.
kemudian hambatan dari dosen pembimbing, yang ketiga itu hambatan dari tempat penelitian kita nih. Nah, yang pertama dari diri sendiri. Kadang kita males gitu ngeliat teman-temannya pada sibuk ngopi, nongkrong. Kan kita ikut ke bawah juga. Nah, terus ketika kita mau ngerjain ternyata laptop kita rusak. Nah, itu kan menjadi hambatan dari diri kita sendiri. Terus hambatan yang kedua itu dari dosen pembimbing. Kadang kita udah semangat ngechat dosen, ternyata dosennya nggak bisa. Bahkan saya dulu kemarin itu ditinggal sama dosen pembimbing saya ke Turki selama 10 hari. Wah, itu saya cukup hampir putus asa gitu ya. Kayaknya maksudnya pengen ngejar 3,5 tahun, tapi karena dosennya itu ke Turki jadi kayak semangat kurang gitu. Terus yang ketiga jadi malas lagi kan. Terus yang ketiga itu hambatan dari tempat penelitian. Kita udah ternyata dari tempatnya penelitiannya nggak bisa ataupun lagi ada kegiatan. Nah itu. Nah solusinya yaitu tadi kita harus punya teman yang bisa apa ya bisa support system. Misal kita lagi males ya kita cari tadi yang teman akademisi tadi. Jadi bisa meningkatkan apa namanya semangat kita buat belajar kayak gitu. Nah solusinya ya paling dari tadi dari kita sendiri. Kalau misal ada hambatan dari situ, kita juga jangan langsung nyerah. Tapi apa? Kerjain dulu aja. Kan kalau misal ke dosen pembimbing kan ada dua. Misal satu dosen pembimbing yang pertama lagi susah dihubungin, ya udah kita fokusin aja ke dosen pembimbing yang satunya. Jangan stuck di situ. Kalau misalnya kita stuck di situ ya nggak akan maju-maju kayak gitu. Jadi ya solusinya dari kita sendiri, kita niatnya dikuatin lagi. Terus kalau misal rada males ya cari teman yang akademisi tadi biar semangat kita sama-sama membara buat ngerjainnya kayak gitu. Ketika dosennya susah dihubungin, fokusin ke dosen yang satunya. Gitu. Kalau misal ternyata dosennya masih nggak bisa, cari cutting. Ya saya juga dulu sama. Ah ini dosennya masih susah dihubungi nih. Ya udah, apa namanya ke cutting saya ke Kang Ramadansyah itu bisa. Dan sekarang pun juga sama ada angkatan 21 kakak tingkat kalian itu dua orang itu Kang minta minta bantuan Kang buat ini buat bantu nyusun ini sok silakan ya selagi saya kosong ya saya bakal saya bantu. Kemarin juga saya ditelepon sama teman, Dun free nggak? Ya free, kenapa? Minta tolong mau buat bantuin ininya, saya bantu langsung datang ke toko. Jadi selagi saya free saya bantu gitu. Jadi kalau misal ada hambatan di situ kita cari, oh dosen nggak bisa kita cari cutting, lagi males cari temen yang bisa meningkatkan semangat kita kayak gitu. Eh, Baik Kang, untuk selanjutnya nih, seperti yang kita ketahui kan Akang nih salah satu mahasiswa yang lulus tepat waktu ya, 3,5 tahun gitu. Nah, tipsnya dong Kang terkait Akang mengelola waktu antara menyelesaikan tugas akademis dan mempersiapkan diri untuk setelah lulus di semester akhir. Kalau tips and trick saya juga ini udah selalu bilang ke teman-teman saya itu selalu yang ya sekarang bakal jelasin. Tipsnya itu setiap hari itu minimal dapat setiap hari ngerjain dan minimal dapat satu halaman. Ya pokoknya kerjain kemana-mana bawa laptopnya. Kerjain. Meskipun itu cuma dapat separagraf, dua paragraf, gak apa-apa. Yang penting kita dapat dari hari itu. Pokoknya jangan sampai di dalam satu hari itu kita nggak dapat apa-apa. Nah, kita ngopi, ya ngopi sambil bawa laptop. Saya juga sama teman-teman sambil ngopi, bawa laptop, kerjain dikit-dikit lah meskipun cuma dapat separagraf, dua paragraf. Numpang nginep di kosan teman sama. Teman saya main game, saya mah fokus, yang penting dapat dulu lah separagraf dua paragraf gitulah. Pokoknya kerjain dimanapun tepatnya, bawa laptop dan kerjain. Seminimal minimalnya satu halaman. Kalau misal masih nggak bisa satu halaman, satu paragraf ataupun dua paragraf. Kenapa? Ketika kita menunda pengerjaan kita 1 menit aja, itu udah menunda kelulusan kita 1 menit. Kita menunda sehari dalam mengerjain, kita menunda kelulusan kita sehari. Nunda seminggu, makin lama lagi gitu ya. Jadi kerjain dimanapun itu tempatnya.
Tuh, makanya kita harus perlu punya targeting nih dalam sebulan nih kira-kira wah bab satu sama bab 2 selesai. Bab bulan kedua bab 3 sama bab 4 selesai. Gitu. Kalau misal pengen 3,5 tahun, yaitu dari apa namanya matris 2 itu kita ngerjain bener-bener harus bener-bener ngerjain. Ya biar apa? Ketika udah pembukaan UP kita ya udah langsung daftar. Yang terjadi pada angkatan saya kemarin ya, itu mungkin ya mereka kurang serius dalam ngerjain tugas akhir di matris 2 ini. Akhirnya ketika udah ada ini pembukaan sidang UP itu ya yang daftar hanya beberapa sebagian aja gitu. Padahal mah kan kalau misalnya kita udah serius ngerjain dalam pengerjaan ketika di matris 2 ini, kita tinggal langsung daftar karena kita udah persiapan itu kan. Dan juga kan UP itu kan cuma di bab satu aja gampang. Jadi makanya di maksimalin di matris kedua ini. Dan matris 2 ini kan tugas akhirnya dalam pembuatan proposal bukan buat skripsi tapi proposal. Gitu. Jadi maksimalin dari di mata kuliah matris ini. Nah, terkhusus buat yang teman-teman Kamjar itu lebih mudah buat ngambil jatah yang 3,5 tahun. Kenapa? Karena ketika teman-temannya KKN dia kan kosong. Terus ketika teman-temannya PLP dia juga kosong. Jadi kan banyak waktu buat ngerjainnya. Yaitu jadi apa namanya? Kalau misal pengen 3,5 tahun yaitu harus dimaksimalin dari pas waktu matris keduanya biar nanti ketika udah mau UP udah pembukaan kita bisa tinggal langsung daftar. Nah, terus ditambah kalau perlu kalian ketahui ya, buat lulus di Tarbiyah itu alhamdulillah insya Allah gampang. Kenapa? Karena dosen-dosennya itu mendukung lah itu biar kita cepet lulus. Yang saya lihat di teman-teman di fakultas-fakultas lain itu kayak contoh, wah itu kalau kita kan ketika kita udah ada 20 orang pengen daftar UP, kita tinggal lapor aja. Ya udah nanti dari fakultas itu langsung dikasih jadwal waktunya. Asal kalau misal UP, kalau misal proposal itu minimal 20 orang pendaftar. Kalau misal sidang skripsi itu minimal 10 orang. Kalau misal udah ada itu, udah tinggal langsung ngajuin aja. Kayak pas zaman akang itu ada 2 bulan itu ngebuka dua apa iya 2 UP. Jadi makanya manfaatin gampang kayak gitu. Kalau misal di fakultas lain agak susah karena nggak kayak Tarbiyah yang jadwal UP ataupun sidangnya itu banyak kayak gitu. Terus apa namanya kalau misal apa namanya di skripsi ini kan kita udah mengeluarkan uang banyak ya kayak misal sebelum di persyaratan-persyaratannya aja kayak contohnya TOEFL bayar 150 apa 200 gitu, KKN bayar 500 sekian, terus PLP juga bayar, SK bimbingan bayar 750, pesantren sarjana juga bayar. Nah, bayar semua. Nah, kita bisa ngembalin modal dari itu dengan apa? Kita buat skripsinya yang maksimal, nanti di akhir itu ada yang namanya spesial. Itu nanti di akhir itu ada yang dilombakan pembuatan jurnal dan PPT terbagus ketika dan dalam penyampaiannya ada juga nanti ketika wisuda ada lomba momen wisuda terbagus. Nah, dari rewardnya itu cukup gede lumayan. Kalau yang tadi di spesial itu bisa dapat 1,5 juta dan di momentum video itu wisuda juga sama dapat 1,5 juta. Jadi kan otomatis dapat 3 juta itu lumayan lah balik modal kayak gitu. Nah itu strategi saya bisa 3,5 tahun. Yang pertama kerjain setiap hari minimal sehari itu dapat 1 halaman. Kalau misal nggak dapat 1 halaman ya dapat 2-3 paragraf kayak gitu. Untuk selanjutnya Kang nih, minta bagi saran gitu untuk mahasiswa lain yang akan menghadapi semester akhir. Saran. Oh, tadi masih ada yang belum kejawab ya, kayak mau nanti setelah lulus teh mau ngapain gitu. Nah, itu bisa jadi motivasi kita bisa lulus cepat ya. Kalau misal nih
kita pengen lanjut S2, ya kita mau nggak mau harus cepat-cepat lulus. Kayak contohnya sekarang aja, alhamdulillah Kang bisa menyelesaikan 3,5 tahun, dan kelebihannya, poin plusnya kita bisa daftar, dan ya rencana mau daftar S2 di UPI. Kalau misalnya yang lulus tahun ini, apa di bulan Agustus nanti, nggak tahu kalau misal mau daftar S2 di UPI, kurang tahu ya pembukaan sekarang bisa atau nggak, karena yang saya lihat juga pembuka pendaftarannya itu ditutup nanti tanggal 6 Mei, otomatis kan yang sekarang yang Agustus kan nggak bisa, kecuali kalau misal mau daftar di kampus yang lainnya gitu. Ataupun yang pengen kerja, pengen cepet-cepet kerja, yaitu harus selesaikan, ya bisa dijadiin motivasi kayak gitu, mau kerja di mana, ataupun misal udah punya kerja biar kerjanya bisa lebih fokus, ya itu bisa jadi motivasi buat lulus cepat. Nah tadi saran ya buat mahasiswa-mahasiswa yang masih dalam penyusunan skripsi, ya saran dari saya tadi, kerjain meskipun itu cuma dapat 1 paragraf 2 paragraf ya. Semakin kita menunda, kita mengerjakan skripsi, semakin nunda juga kelulusan kita gitu ya. Kita mikir lagi lah, ya, emang mau dinanti-nanti itu mau nunggu apa, kalau bukan sekarang mau kapan lagi, kayak gitu. Dan otomatis kan juga apalagi yang perantauan, orang tua di rumah tuh nungguin kita momen-momen wisuda kita gitu kan. Apa namanya, orang-orang juga kan pasti kesel kan kalau misalnya ditanya di rumah skripsinya udah sampai mana, wisudanya kapan. Nah itu makanya biar cepet-cepet lulus ya kerjain, jangan di nanti-nanti kayak gitu. Kecuali ya tadi kalau emang mau fokus sambil kerja dulu, ataupun ada yang mau diselesaikan dulu, itu silakan. Yang penting ya sambil dikerjain skripsinya, meskipun kerjain minimal seminimalnya itu dapat 1 paragraf ataupun 2 paragraf sekali buka laptop kayak gitu. Kemudian ya innalakum ma'alim fantahu ila ma'alimikum wa innalakum nihayatan fantahu ila nihayatikum. Setiap orang itu mempunyai tempat pemberhentian kita, ataupun setiap orang tuh punya tujuan masing-masing lah kayak gitu. Nah ketika kita punya tujuan itu, ya kejar tujuan itu. Kalau misalnya kita capek, ya berhenti di tengah-tengah dulu. Nah kalau misal kita udah capeknya udah habis, udah hilang, lanjut lagi, maka raih tujuan selanjutnya gitu. Jadi kalau misal udah udah capek, ya berhenti dulu, istirahat dulu sejenak, tapi jangan terlalu berlarut-larut. Nah kalau udah selesai, capeknya udah hilang, lanjut lagi kerjainnya ya. Orang tua di rumah itu nunggu detik-detik kelulusan kita gitu. Kayak alhamdulillah saya di keluarga saya itu bukan termasuk keluarga yang apa ya, romantis, ataupun apa sih bahasa sekarang tuh, kalau misal peka itu apa, intinya itulah. Jadi bukan yang romantis kayak gitu. Jadi ketika saya lulus dan mendapatkan predikat cum laude, kan yang cum laude itu kan di fotonya dulu dipajang di depan tuh, dan pengambilan kartu kelulusannya itu di depan itu, pertama dengan rektor, kedua sama dekan. Nah kalau yang bukan cum laude itu cuma sama dekan doang. Nah kita dapat kalau yang dapat cum laude itu ya dapat kesempatan sambil sama rektor, sama dekan juga 2 kali, dan foto kita dipajang di depan. Itu kan suatu kebanggaan buat diri kita. Dan pas ketemu sama orang tua saya bilang, ternyata kamu pinter ya, saya bangga. Itu menurut saya, ya bagi saya itu suatu yang wow lah gitu, karena dari kecil itu saya nggak jarang diapresiasi, bahkan ketika ulang tahun pun nggak pernah diucapin selamat ulang tahun. Jadi ketika di momen itu tuh kayak seneng banget itu aja. Jadi orang tua tuh menunggu penantian kita wisuda. Yang terakhir banget nih Kang, mau minta dong motivasinya dari Akang gitu untuk mahasiswa yang lagi nyusun Motivasinya buat teman-teman yang lagi nyusun ataupun mahasiswa semester akhir, ya semuanya semangat ngerjainnya. Ingat, buatlah orang tuamu menangis karena kesuksesanmu.
Jangan buat orang tua menangis karena kejelekan kita. Makanya buatlah bangga orang tua kita dengan apa? Dengan menyelesaikan skripsi kita. Syukur-syukur bisa menjadi wisudawan terbaik meskipun hanya di fakultas, nggak apa-apa. Karena nanti ketika yudisium kan per fakultas. Nah, di situ disebutin juga mahasiswa terbaik. Nah, nanti disuruh maju dapat selembang itu suatu yang luar biasa lah. Pasti orang tua bakal bangga banget. Jadi semangat ngerjain skripsinya, jangan ditunda-tunda. Ijhat wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul uqba lima yatakasal. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan. Kenapa? Karena penyesalan itu datang di akhir. Baik Kang, terima kasih sudah menjadi narasumber ya di sini. Sudah menyempatkan waktunya. Kang juga mohon maaf apabila ada kata atau tutur kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.